Bayangkan di hadapan Anda terdapat dua toko roti yang lokasinya bersebelahan. Kita sebut saja toko roti A dan toko roti B. Keduanya adalah toko roti yang cukup terkenal di suatu kota. Sama-sama besar, sama-sama memiliki jumlah pelanggan yang banyak, dan dua-duanya sama-sama melaporkan laba bersih 120 juta rupiah tahun ini. Angkanya sama persis. Tapi ada satu hal yang membuat mahasiswa kewirausahaan biasanya tercengang. Setahun kemudian, keduanya mengalami nasib yang sangat berbeda, bagai bumi dan langit. Toko roti A dikabarkan mengalami kebangkrutan dan harus gulung tikar. Sedangkan toko roti B malah sebaliknya. Toko roti B malah berekspansi dan buka cabang baru. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Apa yang salah? Atau apa yang tidak terlihat di balik angka laba itu? Selamat datang di pertemuan pertama akuntansi manajemen bagi prodi kewirausahaan. Hari ini kita akan mengupas misteri ini dan memahami kenapa akuntansi manajemen adalah GPS untuk bisnis, bukan sekedar tumpukan angka. Bersama saya, Aditya Satriawan, dan selama 10 menit ke depan, saya akan menemani Anda memahami fondasi yang wajib dipahami setiap calon wirausahawan, yaitu bagaimana membaca bisnis Anda dari dalam, bukan hanya dari laporan keuangan. Kita kembali ke contoh kasus kita, yaitu misteri toko roti A dan toko roti B. Keduanya sama-sama besar, dua-duanya punya laba bersih yang sama di tahun yang sama, dan punya pelanggan yang sama. Namun setahun kemudian terjadi perubahan atau perbedaan nasib di antara keduanya, yang mana toko roti A ternyata bangkrut, sementara toko roti B malah buka cabang baru atau berekspansi. Nah, sekilas memang laba bersih harusnya cukup untuk menilai apakah bisnis berjalan baik, kan? Ternyata tidak. Bisa saja toko roti A punya biaya tetap yang lebih tinggi, punya hutang yang besar, punya aliran kas yang buruk. Bahkan mungkin toko roti A itu menjual produk yang merugi meski terlihat laku. Sementara toko roti B sebaliknya, mungkin punya struktur biaya yang lebih efisien, kemudian bisa memilih produk dengan margin yang terbaik, dan juga mengendalikan anggaran lebih disiplin. Nah, jadi dari kedua toko roti ini kita bisa dapat pelajaran, teman-teman. Laba tidak pernah cukup untuk memahami kesehatan bisnis. Anda butuh cara pandang lain. Disinilah akuntansi manajemen berperan. Sekarang setelah kita punya gambaran mengapa akuntansi manajemen itu penting dalam bisnis, mari kita masuk lebih dalam. Kita lihat dulu fondasinya, apa sebenarnya yang membedakan akuntansi manajemen dari akuntansi keuangan, dan kenapa pemisahan ini berarti untuk seorang wirausahawan. Mari kita lihat akuntansi dari dua sisi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ibarat kata ketika kita sedang mengemudikan mobil itu seperti kaca spion. Jadi sifatnya itu melaporkan masa lalu, biasanya ditujukan kepada pihak-pihak eksternal seperti investor atau mungkin pihak bank, mungkin bagi perusahaannya yang ingin meminjam dana atau menambah modal dan sebagainya. Fokusnya adalah apa yang telah terjadi, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan lain sebagainya. Sementara untuk akuntansi manajemen ibaratnya seperti dashboard dan GPS bisnis Anda. Penciptaannya atau penyusunannya itu menentukan keputusan di masa yang akan datang. Biasanya ditujukan untuk pihak-pihak internal seperti manajemen atau pemilik. Fokusnya adalah apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Akuntansi manajemen bekerja dengan 3 cara utama, dan ketiganya sebenarnya sangat dekat dengan kegiatan wirausaha. 3 peran kunci akuntansi manajemen yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan bisnis yang terukur dan menyusun anggaran yang realistis untuk mencapai target yang diinginkan. Bayangkan, Anda memiliki kedai kopi saat ini ya, sebagai contoh. Bayangkan Anda ingin membuat target penjualan bulan depan.
Tentunya Anda harus tahu berapa kapasitas produksinya, kemudian berapa bahan yang harus dibeli, dan juga berapa biaya yang harus disiapkan. Disinilah anggaran itu dibuat. Tanpa rencana, bisnis berjalan seperti kapal tanpa kompas. Poin kedua adalah pengendalian, yaitu memantau kinerja aktual dibandingkan rencana, memastikan bisnis tetap berada di jalur yang tepat menuju tujuannya. Nah, jadi setelah punya rencana, Anda perlu tahu apakah realisasinya sesuai atau tidak. Nah, balik lagi ke kedai kopi yang tadi jadi contoh ya. Misalnya, biaya susu bulan ini tiba-tiba lebih boros 15%. Misalnya ya, dalam suatu produksi ada kelebihan biaya gitu yang tidak semestinya. Misalnya di susu lebih boros 15%. Lalu pertanyaannya kan bukan sekedar oh ya udah naik, ya udah mungkin bulan depan akan naik lagi atau turun lagi. Tidak seperti itu. Anda harus memiliki pertanyaan dalam pikiran Anda. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada kelebihan biaya di satu item tertentu? Apakah ada bocor, ada salah perhitungan, atau ada menu baru yang ternyata boros bahan? Pengendalian yang baik menyelamatkan bisnis dari kerugian yang tidak terasa. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Menganalisis berbagai alternatif dan memilih opsi terbaik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Ini bagian yang menurut saya paling wirausahawan banget lah. Anda harus memilih di antara banyak opsi. Misalnya, harga mana yang paling menguntungkan, atau produk mana yang harus diprioritaskan, atau menu apa yang harus dipromosikan. Nah, tanpa data-data dari akuntansi manajemen, keputusan-keputusan yang Anda buat di bisnis Anda seperti mengandalkan intuisi saja tanpa mengandalkan data. Jadi terasa seperti feeling saja, seperti itu. Ya, memang teori itu penting, tapi ia baru terasa hidup ketika kita melihatnya dalam konteks nyata. Sekarang mari kita aplikasikan 3 peran tadi dalam sebuah kasus sederhana. Ya, kita balik lagi ke kedai kopi. Oke, sekarang kita kembali ke kedai kopi yang sedang Anda kelola atau yang Anda miliki. Poin yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Contohnya adalah penetapan strategi harga. Bayangkan di kedai kopi Anda sekarang memiliki menu kopi susu gula aren. Nah, dengan perhitungan yang tepat, perhitungan biaya yang tepat, kita bisa menentukan harga dari kopi susu gula aren dengan mengharapkan besar margin tertentu. Misalnya kita mengharapkan margin 20%, maka dengan biaya yang kita sudah hitung, kita menetapkan harga kopi susu gula aren adalah sebesar sekian, seperti itu. Yang kedua adalah fungsi controlling atau pengawasan. Contohnya adalah memonitor biaya. Ketika kita memproduksi kopi susu misalnya, kan ada satu poin atau satu item yaitu susu gitu. Ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Nah, dengan pengawasan kita bisa mengawasi tuh berapa biaya yang kita pakai untuk membuat atau memproduksi satu kopi susu. Apakah biayanya sama dengan bulan yang lalu atau jangan ada perbedaan? Nah, di sini peran dari akuntansi manajemen. Kemudian fungsi yang ketiga adalah decision making atau pengambilan keputusan. Contohnya adalah optimasi menu. Misalnya di kedai kopi Anda tidak hanya menjual kopi susu atau minuman, tetapi juga menjual berbagai macam pastry. Contohnya seperti mungkin donat atau croissant. Nah, dari data yang Anda punya menunjukkan bahwa donat memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi ketimbang croissant. Maka Anda bisa mengambil keputusan bahwa di masa yang akan datang Anda akan membuat promosi, yaitu bundling kopi dengan donat, karena donat memiliki margin lebih tinggi sehingga harapannya dapat meningkatkan pendapatan dari kedai kopi Anda. Nah, untuk sedikit menambah pemahaman Anda terkait pentingnya akuntansi manajemen di bisnis Anda, sekarang mari kita sedikit bermain-main. Misalnya untuk
mengekspansi menu Anda, menu kedai kopi Anda diharapkan untuk menambahkan satu lagi menu minuman. Nah, Anda dihadapkan dengan dua pilihan nih, ada es coklat, ada matcha latte. Di mana es coklat itu kita berencana untuk menjualnya dengan harga 20.000 dengan biaya per gelas adalah 8.000. Sedangkan untuk matcha latte kita berencana untuk menjualnya dengan harga 25.000 dengan biaya per gelas 15.000. Nah, pertanyaannya, jika kita melihat dari margin dan biaya, mana menu yang akan Anda tambahkan di menu Anda? Apakah es coklat atau matcha latte? Jika Anda memilih es coklat untuk ditambahkan ke daftar menu Anda, maka selamat, karena Anda sudah mulai memahami bagaimana pentingnya peran akuntansi manajemen dalam menentukan harga atau mengambil keputusan di masa yang akan datang, seperti memilih mana menu yang paling cocok untuk ditambahkan di daftar menu kedai kopi Anda. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita rangkum dulu hal-hal penting yang perlu Anda ingat. Jadi apa yang kita pelajari di video kali ini? Yang pertama adalah masalah perspektif waktu, di mana ada dua sisi akuntansi yang perlu kita ketahui, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaannya adalah akuntansi keuangan melihat ke belakang, sifatnya untuk melapor, sedangkan akuntansi manajemen melihat ke depan untuk memutuskan. Kemudian yang kedua adalah alat navigasi bisnis. Jadi bagi wirausahawan, akuntansi manajemen adalah sebagai peta dan kompas untuk memenangkan persaingan di pasar yang dinamis. Dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana memahami akuntansi manajemen memberikan Anda keunggulan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat dan menguntungkan. Dengan memahami akuntansi manajemen, Anda punya keunggulan besar. Anda bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih menguntungkan. Untuk menambah lagi pemahaman Anda terkait akuntansi manajemen, saya ada tugas mandiri untuk Anda. Saya tugaskan untuk menjadi detektif bisnis. Maksudnya adalah Anda harus memilih salah satu bisnis kecil atau UMKM yang ada di sekitar Anda. Bisa itu warung, atau laundry, atau mungkin bisnis Anda sendiri atau bisnis orang tua Anda. Tanyakan 3 pertanyaan yang butuh akuntansi manajemen untuk menjawabnya. Yang pertama adalah mungkin menu atau jasa apa saja yang paling menguntungkan dalam bisnis Anda. Yang kedua, apakah lebih baik menyewa 1 karyawan full time atau 2 karyawan part time? Atau contoh pertanyaan ketiga yaitu, apa haruskah saya menaikkan harga jika harga bahan baku naik 10%? Nah, itu kan menarik ya. Ketika bahan baku naik, apa yang harus mereka lakukan sebagai pemilik bisnis? Apakah menaikkan harganya atau mengecilkan porsinya dan lain sebagainya? Nah, tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada pemilik atau pengelola bisnis yang Anda temui. Kalau hari ini Anda merasa, wah ternyata akuntansi manajemen sepenting itu ya, berarti Anda sudah berada di jalur yang tepat. Kedepannya kita akan masuk lebih dalam ke hal-hal yang jauh lebih dekat dengan dunia wirausaha. Bagaimana memahami perilaku biaya, menentukan harga jual yang strategis, memilih produk yang paling menguntungkan, sampai cara menilai investasi dalam bisnis. Dan ingat ini, pengusaha yang menang bukan sekedar yang punya ide bagus, tapi yang paham bagaimana angka bekerja di belakang layar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari belajar melihat bisnis bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang membuatnya bergerak.